Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir semester sekolah dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2. Sebelum pembahasan kita mulai, mari kita membaca basmalah masing-masing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Aturan penulisan huruf hijaiyah tersebut dalam rangkaian kata adalah tidak dapat dirangkai dengan huruf titik-titik. Di sini ada huruf alif, dal, bal, ra, za, sama wawu. Maka tidak dapat dirangkai dengan huruf titik-titik. Jawabannya tepat apa? Itu B, itu sesudahnya. Jadi setelah huruf alif itu tidak bisa dirangkai dengan huruf yang lain. Soal nomor 2. Lafal A, B, D bila dirangkai menjadi titik-titik, dirangkai itu disambung. Kira-kira yang tepat yang mana? Itu yang soal nomor 3. Minal jinnati wan nas adalah bunyi surat An-Nas ayat ke titik-titik. Ayat keberapa? Ayat terakhir dari surat An-Nas. Berarti ayat keberapa? Ayat ke-6. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Surat An-Nas dan Al-Falaq diajarkan Nabi sebagai dua surat perlindungan atau disebut titik-titik. Mana kira-kira jawabannya tepat? Itu yang C, Al-Mu'awwizatain. Soal nomor 5. At-tahuru syadarul iman artinya adalah kebersihan itu sebagian dari titik-titik. Sebagian dari apa? Itu iman. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 6. Kebersihan adalah pangkal titik-titik. Pangkal apa? Yaitu kesehatan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Adanya alam semesta merupakan bukti Allah SWT adalah Maha Pencipta yang disebut titik-titik. Berarti apa? Jawaban tepat yaitu A, yaitu Khaliq. Soal nomor 8. Contoh makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya adalah titik-titik. Makhluk gaib itu berarti makhluk yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, terutama adalah mata kita. Jadi apa? Itu malaikat dan jin. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin adalah doa sesudah titik-titik. Ayo, jangan sampai salah ya. Doa setelah apa? Yaitu jawaban yang tepat apa anak-anak? Setelah makan. Namanya adalah D. Soal nomor 10. Makan dan minumlah dengan menggunakan tangan titik-titik. Tangan mana? Itu kan tangan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan bila dikerjakan secara titik-titik. Secara bagaimana? Bersama-sama. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Ketika ada teman yang terjatuh, maka kita harus menolongnya dengan titik-titik. Dengan bagaimana? Dengan ikhlas. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Sebelum melaksanakan sholat diwajibkan wudhu agar badan kita suci dari hadas titik-titik. Hadas apa? Hadas kecil. Jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Lafal tersebut adalah bagian dari doa sesudah titik-titik. Ayo doa yang kalian baca setelah apa tadi? Itu setelah wudhu. Jawabannya adalah A. Soal nomor 15. Nabi Muhammad SAW sangat jujur
sehingga mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat titik-titik. Dapat artinya apa anak? Dapat dipercaya. Jawabannya apa? Itu C. Baik, kita lanjutkan Romawi 2. Kita lanjutkan Romawi 2. Soal nomor 16. Lafal liorok ini bila dirangkai atau disambung menjadi titik-titik. Kita tulis Arab ya. Liorok ini ketika disambung. Liorok ini ya, seperti ini ya jika disambung. Baik, kita lanjutkan nomor 17. Lafal farobon bila diurai atau dipisah menjadi titik-titik. Kalau dipisah berarti faknya dipisah, roknya juga dipisah, kemudian doknya juga doknya juga dipisah, kemudian alifnya juga dipisah. Seperti ini ya. Kemudian soal nomor 18. Allah SWT adalah ilahin nas, yang artinya sesembahan titik-titik. Nas itu artinya apa? Manusia. Jadi Allah adalah sesembahan manusia. Soal nomor 19. Ketika manusia sedang gelisah dan ketakutan, diajarkan membaca surat An-Nas sebagai doa titik-titik. Doa apa? Itu berlindung. Ya. Soal nomor 20. Kita mandi dan wudhu dengan air yang bersih, suci, dan titik-titik. Bersih, suci, dan mensucikan. Ya, soal nomor 21. Hikmah hidup bersih diantaranya adalah badan menjadi bersih dan titik-titik. Bersih dan sehat ya. Soal nomor 22. Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya, setan dari api, dan manusia dari titik-titik. Dari apa? Dari apa? Soal nomor 23. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah, mungkin di titik-titik di mana? Di bumi. Soal nomor 24. Pilihlah makanan yang halal dan bergizi agar tubuhmu sehat dan titik-titik. Sehat dan ya. Soal nomor 25. Berdoalah sebelum makan agar kita diselamatkan Allah dari keikutsertaan titik-titik. Dari keikutsertaan siapa? Setan. Soal nomor 26. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan titik-titik. Ayo, sama Bapak Ibu Guru sudah diajarkan ya, supaya kita menolong dalam mengerjakan kebaikan dan apa? Dan takwa. Soal nomor 27. Saling menolong akan meringankan titik-titik orang lain. Meringankan apa? Beban. Penderitaan juga bisa. Soal nomor 28. Salah satu rukun wudhu adalah membasuh kedua kaki sampai titik-titik. Sampai apa? Mata, kaki. Soal nomor 29. Buang angin, buang air kecil atau besar membuat wudhu kita titik-titik menjadi apa? Batal. Soal nomor 30. Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku terpuji.
maka disebut sebagai uswatun hasanah, yang artinya contoh teladan yang titik-titik, yang bagaimana? Yang baik. Baik, kita lanjutkan Romawi 3. Soal nomor 31. Bagaimana bunyi surat An-Nas ayat ke-1? Bagaimana bunyinya? Kul bin nas, ya. Kul a'udzu birabbin nas. Soal nomor 32. Sebutkan 3 hal yang harus bersih dan suci dalam beribadah. Apa saja? Itu ibadah. Terus pakaian, apalagi anak-anak, dan tempat ibadah, semuanya harus suci. Soal nomor 33. Bagaimana bunyi doa sebelum makan? Sebelum makan itu kalian kan harus berdoa. Bagaimana bunyinya? Allahumma barik lana, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Soal nomor 34. Dalam hal apakah kita tidak boleh tolong menolong? Kita tidak boleh tolong menolong dalam hal apa? Itu berbuat dosa dan permusuhan, itu tidak boleh. Soal nomor 35. Kepada siapa sajakah kita harus berlaku jujur? Kepada siapa? Yang pertama yaitu kepada Allah. Kemudian lagi kepada siapa? Diri sendiri. Yang terakhir siapa? Orang lain. Demikian anak-anak pembahasan soal penilaian akhir semester sekolah dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.